Baiklah, menurut kalian, versi Ronaldo mana yang paling bagus? Beberapa orang mengatakan bahwa masa awalnya di Madrid sungguh luar biasa. Yang lain mengatakan jika periode hat-trick lari UCL lebih mempesona. Tetapi bagi saya, tidak ada yang bisa menandingi versi Ronaldo musim 2007-2008. Di usia 23 tahun, pria ini tanpa diragukan lagi adalah seorang winger paling mematikan yang pernah ada. Dan secara harfiah tidak ada bek yang bisa menghentikannya. Tapi untuk sampai ke titik ini, ceritanya bahkan lebih mustahil dari yang terlihat. Sebagai seorang anak, ia harus meminta-minta makanan, menyapu jalanan, dan bahkan didiagnosis kelainan jantung yang seharusnya mengakhiri hidupnya sebelum benar-benar dimulai. Jadi, untuk memahami bagaimana Ronaldo menjadi winger paling menakutkan dalam sejarah permainan, kita harus mulai dari awal. Dilahirkan di Madeira yang berjarak lebih dari 1000 km dari Lisbon, Ronaldo adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Tetapi ia hampir saja tidak lahir karena dengan ayahnya yang seorang pecandu alkohol. Keluarganya sangat tertekan dan hidup dalam kemiskinan. Ibunya ingin menggugurkan Ronaldo karena ia merasa tidak mampu membesarkannya. Dan meskipun dokter tidak mengizinkannya, ia tetap saja mencoba dengan caranya sendiri. Namun, Tuhan punya rencana lain untuk Cristiano. Dan begitu saja, anak itu tetap lahir. Meskipun demikian, tahun-tahun awalnya tetap sangat sulit. Ibunya bekerja sebagai pembantu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan anak-anaknya sering harus ikut menyapu jalanan. Sementara ayah Ronaldo mengalami masalah kesehatan mental. Ia adalah pensiunan tentara yang dikirim berperang di Angola, yang mana karena kekurangan air bersih, para tentara meminum bir sebagai pengganti. Dan karena itulah, ayahnya menjadi pecandu alkohol. Kecanduannya membuatnya sulit mempertahankan pekerjaan. Saat itu, Ronaldo harus berbagi kamar dengan saudara-saudaranya. Dan satu-satunya cara agar ia bisa terhibur adalah dengan bermain sepak bola di jalanan. Ia bahkan sering melewatkan makan dan sekolah demi bermain sepak bola. Dan karena sangat miskin, bola pertamanya dibuat dari kain bekas. Ronaldo sering menangis ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Membuatnya sering dipanggil anak cengeng. Namun, rasa benci terhadap kekalahan itu telah mendorongnya untuk terus berkembang. Ayahnya kemudian mendapatkan pekerjaan sebagai petugas perlengkapan di Antorina, klub divisi kelima sepak bola Portugal. Dan hal ini membuat Ronaldo, di usia 7 tahun, mendapat tempat di akademi muda, di mana ia dengan cepat menonjol, memenangkan penghargaan individu di turnamen lokal dan mendapat julukan lebah kecil karena kecepatan dan kelincahannya. Tidak lama kemudian, ia pindah ke klub Desportivo Nacional, salah satu klub terbesar di pulau itu. Menariknya, kesepakatan itu hanya membuatnya ditukar dengan 20 bola dan beberapa perlengkapan sepak bola, jauh dari nilai fantastis yang ia capai di masa depan. Dan di sana namanya semakin dikenal. Dalam setiap turnamen yang ia ikuti sejak usia 10 tahun, ia hampir selalu menjadi pemain terbaik. Hingga akhirnya, Sporting datang dan memberikan tantangan. Siapa yang mencetak gol terbanyak akan mendapat tempat di akademi mereka. Dan di akhir pertandingan itu, Ronaldo imbang jumlah golnya dengan temannya yang bernama Albert Vantra. Temannya itu memberikan bola kepada Ronaldo agar ia bisa mencetak gol penentu dan mendapatkan tempat di akademi. Dengan Vantra mengatakan bahwa ia tahu Ronaldo bisa menjadi pemain besar. Sporting kemudian merekrut Ronaldo dengan harga 1.500 euro, yang juga berarti Cristiano muda harus meninggalkan rumah dan pindah ke akademi Sporting di kota Lisbon, jauh dari keluarganya. Namun, kehidupan di sana tidaklah mudah. Ronaldo sering dibully oleh rekan-rekan setimnya dan sering terlibat konflik fisik karena kesulitan mengendalikan emosinya. Bahkan untuk makan saja dia harus meminta sisa makanan di McDonald's, menunggu hingga larut malam untuk mendapatkan sisa burger. Beruntungnya, beberapa karyawan merasa iba dan memberinya makanan. Ia juga kesulitan di sekolah. Temannya mengejek logat daerahnya. Dan pada suatu titik, bahkan melempar kursi ke arah seorang guru karena merasa diperlakukan tidak adil. Namun hal ini membuatnya dikeluarkan dari sekolah, yang berarti ia hanya punya satu pilihan tersisa: menjadi pemain profesional atau menjalani sisa hidupnya dalam kemiskinan. Ibunya mengatakan bahwa jika ia tidak berhasil sebagai pesepak bola, ia akan menjadi tukang batu. Dan banyak pelatihnya menganggap itu sebagai kemungkinan terbaik baginya karena mereka mengatakan ia terlalu kurus dan lemah untuk menjadi pesepak bola. Dan tidak lama kemudian,
Ia menerima kabar yang hampir mengakhiri karirnya bahkan sebelum benar-benar dimulai. Pada usia 15 tahun, Cristiano mengalami masalah kesehatan serius karena didiagnosis menderita takikardia, kondisi jantung yang berdetak terlalu cepat bahkan saat ia istirahat. Ini adalah kabar yang menghancurkan baginya karena berarti ia mungkin harus berhenti menjadi pesepak bola. Tapi untungnya, Sporting membuat keputusan dramatis untuk menyelamatkan karirnya. Mereka meminta dokter segera mengoperasinya. Dan syukurlah, operasi tersebut berhasil. Luar biasanya, Ronaldo sudah kembali berlatih hanya beberapa hari setelahnya. Tidak butuh waktu lama sebelum dedikasinya mulai membuahkan hasil. Pada usia 16 tahun, Cristiano dipromosikan ke berbagai level tim muda Sporting. Menjadi pemain pertama yang bermain untuk tim U16, U17, U18, tim B, dan tim senior dalam satu musim. Pada bulan Agustus, ia melakukan debut seniornya untuk Sporting di babak kualifikasi Liga Champions melawan Inter Milan, di mana ia masuk pada menit ke-58 dan menunjukkan kemampuan driblingnya di sisi sayap dengan bakat alaminya yang terlihat jelas. Pelatihnya Laszlo Bologna merasa bahwa Ronaldo terlalu banyak menggiring bola dan harus menghentikan kebiasaan itu. Namun, Bologna sudah bisa melihat bahwa Ronaldo adalah kompetitor sejati dengan kedewasaan yang istimewa untuk usianya. Ia pun memutuskan bahwa Ronaldo akan tetap bersama tim senior. Dan ia percaya bahwa selama ia terhindar dari cedera, ia akan menjadi pemain yang sangat bagus. Ronaldo sangat cepat dan mampu menggiring bola melewati seluruh tim seorang diri. Namun tubuhnya sangat kurus, hanya memiliki berat 60 kilo, yang berarti ia akan kesulitan melawan bek-bek bertubuh besar. Meskipun demikian, dia segera melakukan debut liga untuk Sporting sebagai pemain pengganti melawan Braga. Dan pada pertandingan berikutnya melawan Moreirense, ia menjadi starter. Dalam pertandingan starter pertamanya, Ronaldo mencetak gol pertama dan keduanya untuk Sporting dalam kemenangan 3-0. Ia menutup musim tersebut dengan 11 kali menjadi starter di Liga dan 14 penampilan sebagai pemain pengganti, dengan total 5 gol dan 6 assist di semua kompetisi. Namun sejak awal sudah jelas bahwa ia ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Agen barunya Jorge Mendes mulai menawarkannya ke klub-klub top Eropa. Barcelona menolaknya, Liverpool menolaknya, dan satu-satunya klub yang menunjukkan minat saat itu adalah Arsenal. Tetapi kesepakatan tersebut gagal, dan beberapa tahun kemudian, Arsene Wenger benar-benar menyesalinya. Namun, tidak lama lagi Cristiano akan bermain dalam satu pertandingan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Manchester United terus memantaunya dengan asisten manajer Carlos Queiroz yang merekomendasikannya kepada Ferguson bahkan sebelum Ronaldo melakukan debutnya. Pada saat itu, United sedang berusaha keras merekrut Ronaldinho karena ia adalah salah satu winger terbaik di dunia. Tetapi mereka tidak berhasil menyelesaikan transfer tersebut. Kemudian, dalam sebuah pertandingan persahabatan pramusim ketika United menghadapi Sporting CP, Ronaldo menjadi starter dan mencuri perhatian. Dia sebenarnya tidak dijadwalkan bermain dalam pertandingan ini. Tetapi karena Ricardo Quaresma pergi seminggu sebelumnya, dia menjadi pilihan utama. Dan setelah pertandingan berakhir, seluruh tim Manchester United memohon kepada Ferguson untuk merekrutnya. Sylvester bahkan mengatakan bahwa di awal pertandingan, tidak ada yang pernah mendengar tentang Ronaldo. Namun di akhir pertandingan, semua orang sudah mengenalnya. Jadi sebelum United meninggalkan Lisbon, Ferguson berbicara dengan Ronaldo dan Jorge Mendes sementara para pemain menunggu di bus selama lebih dari 1 jam, mempercepat negosiasi untuk memastikan tidak ada klub lain yang bisa merekrutnya. Dan kepribadian Ferguson lah yang membuat Ronaldo memilih bergabung dengan mereka, yang awalnya berencana meminjamkannya kembali ke Sporting selama 1 musim lagi untuk membantunya berkembang sebagai pesepak bola. Namun setelah penampilannya yang luar biasa, mereka memutuskan untuk langsung membawanya ke Manchester. Ini adalah keputusan yang penting karena Barcelona juga tertarik kepadanya, tetapi mereka ingin menunggu 1 tahun lagi sebelum merekrutnya. Jadi pada akhirnya, ketika Ferguson naik ke bus tim dan ditanya oleh para pemain apakah ia sudah selesai, Ferguson hanya tersenyum. Hanya dalam hitungan hari hingga kesepakatan itu selesai, Cristiano tiba di Manchester untuk menandatangani kontrak senilai 12 juta pound, yang pada saat itu merupakan biaya transfer termahal yang pernah dibayarkan klub Inggris untuk pemain remaja. Kenaikannya menuju puncak segera dimulai, tetapi tekanan akan menjadi jauh lebih besar. Dia mengenangkan nomor punggung 28 di Sporting dan sebenarnya memilih nomor yang sama di United. Tetapi Ferguson menolaknya. Ia memutuskan bahwa Ronaldo yang baru berusia 18 tahun layak mengenakan nomor 7 yang ikonik, yang pernah dipakai oleh legenda United seperti George Best, Eric Cantona, dan David Beckham. Sehingga langsung muncul ekspektasi dan tekanan besar bagi Cristiano yang berusia 18 tahun,
yang kemudian mengatakan bahwa saya dipaksa untuk memenuhi kehormatan sebesar itu. Kepindahannya yang begitu cepat dan tak terduga membuatnya tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri. Ia tiba di Manchester tanpa bisa berbicara bahasa Inggris, dan dengan aksen seperti Fergie, komunikasi menjadi sangat sulit. Meskipun demikian, tidak butuh waktu lama sampai Ronaldo melakukan debutnya pada pertandingan pertama musim melawan Bolton. Meskipun ia memulai dari bangku cadangan, dia masuk dalam 29 menit terakhir dan bermain sangat baik hingga legenda klub George Best mengatakan bahwa itu adalah salah satu debut paling menarik yang pernah ia lihat. Ia mengatakan bahwa Ronaldo benar-benar bisa menggunakan kedua kakinya dengan baik dan mampu menghadapi permainan fisik. Saat United menang 4-0 dan Ronaldo mendapatkan penalti berkat kemampuan driblingnya. Setelah pertandingan, bahkan pelatih Bolton yang tegas Sam Allardyce memujinya dengan mengatakan, Ronaldo mengubah permainan. Beberapa hari kemudian, ia juga melakukan debut internasional untuk tim senior Portugal. Bermain di babak kedua dalam laga persahabatan melawan Kazakhstan setelah menggantikan kapten Luis Figo. Bulan berikutnya, Ronaldo melakukan debut starter pertamanya di Premier League melawan Charlton Athletic. Dan 3 hari kemudian, ia juga menjadi starter di fase grup Liga Champions melawan Stuttgart. Saat itu ia sering dirotasi di kedua sisi sayap. Dan ia mencetak gol pertamanya di Premier League lewat tendangan bebas melawan Portsmouth, sebelum memberikan assist beberapa menit kemudian dalam kemenangan 3-0. Namun, sementara Ronaldo dipuji oleh George Best, dia juga mendapat kritik oleh media Inggris karena step over yang berlebihan. Seorang pundit bahkan mengatakan, dia memiliki trik dan gaya, tapi itu tidak akan berguna jika tidak ada hasil akhirnya. Gaya bermain dan penampilan rambut pirang Ronaldo telah membuatnya menjadi incaran para bek Premier League. Bahkan sejak pertandingan pertamanya, Nicky Hunt mengakui dengan bangga bahwa pada salah satu sentuhan pertamanya, dia langsung menjatuhkannya. Di musim pertamanya bersama United, Ronaldo yang penuh trik tidak banyak mencetak gol atau assist. Rekan setimnya Paul Scholes sampai mengatakan, dia membuatmu frustasi karena melakukan semua trik itu di saat tim membutuhkan gol. Scholes bukan satu-satunya pemain United yang frustasi. Penyerang andalan mereka, Ruud van Nistelrooy, juga kehilangan kesabaran terhadap winger Portugal tersebut. Ia mengatakan bahwa jika dengan Beckham, semua selalu mudah. Tetapi setelah Ronaldo datang, semuanya menjadi sulit. Dia sering mengirim bola kemana-mana tanpa maksud yang jelas. Dan saat itu, Cristiano hanya mencetak 6 gol dan masih beradaptasi dengan permainan Inggris. Sementara Manchester United mengalami musim yang sulit. Finish 15 poin di belakang Arsenal yang baru saja menjalani musim tak terkalahkan. Ini adalah periode transisi bagi United. Beckham telah pergi, tim peraih treble mulai menua, dan masa depan klub mulai diserahkan kepada dua superstar muda, Wayne Rooney dan Cristiano Ronaldo. Ronaldo juga tampil luar biasa di Euro, mencapai final dan masuk dalam tim terbaik turnamen, membuatnya mulai dibicarakan sebagai pemain muda terbaik di dunia. Namun, ia masih jauh dari kata sempurna. Dia memulai musim keduanya dengan lambat dan bahkan tidak mencetak gol di Premier League hingga bulan Desember. Situs resmi klub pun menyebut bahwa musim keduanya tidak sebaik musim pertamanya. Pada tahap ini, belum jelas apakah ia akan mencapai potensi penuhnya. Terkadang usahanya melakukan terlalu banyak hal di lapangan membuat manajernya kesal. Bahkan Ferguson pernah memberikan hair dryer treatment yang terkenal dengan berteriak, "Kamu pikir kamu itu siapa?" Hingga membuat Ronaldo menangis di ruang ganti di depan rekan-rekannya. Namun, itu cara Ferguson mendidiknya yang membuatnya sadar akan kelemahannya dan bekerja lebih keras lagi. Namun di tengah usahanya bertahan di Manchester, hidup Ronaldo menjadi jauh lebih sulit. Di awal musim ketiganya, ketika membela tim nasional, pelatih Portugal Luis Felipe Solari harus menyampaikan kabar buruk bahwa ayah Ronaldo telah meninggal dunia. Solari mengatakan tidak ada yang tahu bagaimana cara memberitahunya. Namun, begitu mendengarnya, meskipun hatinya hancur, Ronaldo berkata, "Saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk ayah saya hari ini, jadi saya akan bermain besok." Di usia 20 tahun, Ronaldo harus menghadapi kenyataan bahwa ayahnya meninggal karena penyakit liver yang disebabkan oleh kecanduan alkohol. Meskipun ia mengatakan bahwa ia tidak terlalu mengenal ayahnya dengan baik, ia berharap bisa lebih dekat dengannya. Dia bahkan pernah menangis di televisi saat melihat video ayahnya yang bangga kepadanya. Terlepas dari itu, di musim ketiganya di Old Trafford, Ronaldo kembali memulai dengan lambat dan emosinya sering menguasainya. Ia bahkan mendapat larangan bermain satu pertandingan dari UEFA karena menunjukkan jari tengah kepada fans Benfica yang menghinanya pada pertandingan Liga Champions. Namun setelah itu, ia menemukan performa terbaiknya pada bulan Februari,
mencetak 5 gol dalam 3 pertandingan dan mengakhiri musim dengan total 12 gol saat United finish di posisi kedua di bawah Chelsea. Meski performanya mulai konsisten, itu belum cukup bagi Ruud van Nistelrooy, yang akhirnya kehilangan kesabaran dan memarahinya di latihan dan kemudian berkata, "Apa yang akan kamu lakukan? Mengadu ke ayahmu?" Yang meskipun merujuk pada asisten pelatih Carlos Queiroz, tetap mengingatkan Ronaldo pada kematian ayahnya dan membuatnya menangis. Bagi Ferguson, itu seperti seseorang menyerang anaknya sendiri. Insiden itu menjadi titik akhir. Ferguson memutuskan keduanya tidak bisa bermain bersama, sehingga Van Nistelrooy dijual ke Real Madrid. Ronaldo kemudian harus membangun kemitraan dengan Wayne Rooney. Tetapi hubungan itu sempat tegang di Piala Dunia 2006 dalam insiden yang membuat Ronaldo menjadi orang paling dibenci di Inggris. Portugal memulai turnamen dengan 3 kemenangan, dan Ronaldo menjadi pemain termuda Portugal yang mencetak gol di Piala Dunia saat mencetak penalti melawan Iran. Kemenangan atas Belanda membawa mereka ke perempat final melawan Inggris dalam pertandingan ketat yang berakhir dengan kemenangan Portugal setelah Rooney diusir keluar karena menginjak Carvalho. Ronaldo termasuk pemain Portugal yang mendesak wasit untuk mengeluarkan Rooney. Kamera kemudian menangkapnya mengedipkan mata ke bangku cadangan, yang membuat media Inggris menuduhnya mempengaruhi wasit. Setelah Portugal menang lewat adu penalti, kemarahan terhadap Ronaldo sangat besar hingga sebuah surat kabar Inggris bahkan mencetak papan tar dengan gambar wajahnya, membuatnya mengatakan kepada media Portugal bahwa ia tidak ingin tinggal di sana. Namun, rekan-rekannya di United mendukungnya. Rooney bahkan langsung berbicara dengannya dan memahami situasinya, mengatakan bahwa jika dia di posisinya, dia juga akan melakukan hal yang sama demi negaranya. Ketika Ronaldo kembali ke United, ia sudah berubah. Ia menjadi lebih kuat secara fisik setelah berlatih keras di dalam gym. Di pusat latihan Carrington, Rooney berkata, "Itu masa lalu. Mari fokus memenangkan trofi bersama." Musim itu, meskipun ia dicemooh di setiap stadion Premier League, Ronaldo menjalani musim terbaiknya sejauh itu, mencetak 23 gol termasuk 6 gol dalam 3 pertandingan di bulan Desember, saat Manchester United memenangkan Premier League pertama mereka dalam 4 tahun. Namun, itu belum cukup bagi Ronaldo. Ia ingin menjadi lebih baik lagi dan bahkan mengatakan kepada pelatih Rini Mullenstein bahwa ia ingin menjadi pemain terbaik di dunia. Ia menganalisis video permainannya, meningkatkan kemampuan finishing, posisi, dan tembakan dari berbagai sudut, serta mengembangkan teknik tendangan bebas legendarisnya. Mullenstein mengatakan Ronaldo selalu ingin mencetak gol sempurna dari jarak 25 yard ke sudut atas. Tetapi ia dilatih untuk mencetak gol dari berbagai posisi dan diberi target 40 gol untuk musim berikutnya, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi sekarang kita memasuki musim individu terbaik dalam sejarah Premier League. Versi Cristiano Ronaldo yang hidup di hati para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Awalnya, Ronaldo sebenarnya memulai musim itu dengan lambat. Ia mendapat kartu merah di pertandingan kedua karena menanduk lawan. Dan bahkan setelah kembali dari skorsing, ia tidak mencetak gol hingga akhir September. Namun setelah itu, dia mencapai performa terbaik dalam karirnya sejauh itu dan melampaui target 40 gol dengan mencetak 42 gol serta 8 assist. Total 50 kontribusi gol dalam 49 pertandingan. Angka yang luar biasa untuk seorang winger. Manchester United bersaing ketat dengan Chelsea di Premier League. Tetapi bahkan kekuatan Chelsea tidak mampu menghentikan Cristiano, yang melalui kerjasamanya yang luar biasa dengan Wayne Rooney, menghancurkan tim-tim lawan, seperti Aston Villa, yang dikalahkan United 4-0 dengan Ronaldo mencetak gol lewat backheel. Pertarungan antara United dan Chelsea terus berlangsung sengit, dengan United berada di posisi kedua hingga Maret sebelum akhirnya mengambil alih puncak klasemen dan bertahan di sana dengan Chelsea tepat di belakang mereka. Hingga Ronaldo mencetak penalti di hari terakhir musim untuk memastikan gelar Premier League kedua mereka secara beruntun. Namun musim ini menjadi semakin magis. Di Eropa, Ronaldo mencetak salah satu sundulan khasnya melawan AS Roma di perempat final Liga Champions, seolah menentang gravitasi. Kemudian di semifinal melawan Barcelona, dia memiliki kesempatan memberi keunggulan bagi United, tetapi gagal mengeksekusi penalti. Tetapi United memenangkan leg kedua dan melaju ke final di Moskow menghadapi Chelsea. Ronaldo mencetak gol pembuka untuk United dengan sundulan roket lainnya. Lampard menyamakan kedudukan dan pertandingan berlanjut ke adu penalti. Di tengah hujan deras, Ronaldo gagal mengeksekusi penalti, memberi John Terry kesempatan untuk memenangkan pertandingan bagi Chelsea. Namun keberuntungan berpihak pada Ronaldo saat Terry terpeleset dan gagal mengeksekusinya. Kemudian Anelka juga gagal, sehingga Manchester United menjadi juara. Ini adalah puncak karirnya sejauh itu, hari yang ia impikan sepanjang hidupnya. Dan ia berharap ayahnya bisa melihat semuanya terjadi. Saat para pemain United merayakan sepanjang malam,
Ronaldo sudah kembali ke lapangan latihan keesokan harinya. Karena baginya, ini hanyalah permulaan. Penampilan luar biasa Ronaldo musim itu membuatnya memenangkan penghargaan pemain terbaik tahun ini versi FIFA dan juga Ballon d'Or pertamanya, mengalahkan Lionel Messi dan Fernando Torres. Ia juga hampir meraih semua penghargaan individu di Inggris dan dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia. Namun, meskipun menjadi pahlawan di Old Trafford, Ronaldo bermimpi bermain di Madrid, dan bahkan secara terbuka mengatakan kepada rekan setimnya bahwa ia ingin pergi, merasa sudah cukup di United. Tetapi mereka menolak menjualnya pada musim panas itu. Ronaldo mengatakan bahwa meskipun ia menginginkan tantangan baru, ia tetap akan memberikan segalanya untuk United selama 1 musim lagi. Namun, kali ini kerja kerasnya menyebabkan kerusakan pada tulang rawan pergelangan kaki kanannya, dan ia harus menjalani operasi. Akibatnya, ia melewatkan awal musim dan United kesulitan tanpa dirinya, kalah di Community Shield dan Super Cup serta turun di posisi ke-15. Namun ketika ia kembali, ia mencetak 8 gol dalam 8 pertandingan dan membawa United naik. Pada bulan Januari, United berada di puncak liga dan bertahan di sana hingga akhir musim untuk memenangkan gelar liga berturut-turut, berkat 18 gol dan 7 assist dari Ronaldo. Di Liga Champions, Ronaldo kembali menunjukkan magisnya di perempat final melawan Porto, ketika ia mencetak gol spektakuler dari jarak 40 yard dengan kecepatan 64 mil per jam ke sudut atas gawang, yang membuatnya memenangkan gelar Puskás. Dia kemudian mencetak 2 gol di semifinal melawan Arsenal untuk membawa United ke final melawan Barcelona, mempertemukannya dengan Lionel Messi dalam satu-satunya pertemuan mereka di final Liga Champions. Namun, malam itu menjadi milik Messi, ketika Barcelona menang 2-0 dan Messi juga memenangkan Ballon d'Or tahun itu. Sementara Ronaldo finish di posisi kedua. Pertandingan ini bisa dianggap sebagai awal dari rivalitas panjang selama 1 dekade antara keduanya. Setelah kekalahan di final tersebut, Ronaldo akhirnya mendapatkan transfer ke Real Madrid yang sudah lama ia impikan. Transfer rekrut dunia sebesar 94 juta untuk menjadikannya pemain termahal sekaligus pemain terbaik dunia. Setelah 7 tahun di Old Trafford, bertransformasi dari pemain kurus penuh gaya menjadi pemain terbaik dunia, Cristiano mengucapkan selamat tinggal kepada Ferguson dan meninggalkan klub yang akan selalu memiliki tempat spesial di hatinya. Namun seperti yang kalian tahu, ceritanya tidak berakhir di sini. Bahkan ini baru saja dimulai. Sekian cerita kali ini. Sampai jumpa minggu depan.